Shalom semuanya. Saya mau sampaikan Merry Christmas atau selamat merayakan kelahiran dari Juru Selamat dunia. Sangat luar biasa pengalaman ini. Dan saya mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sekalipun Anda lagi liburan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak liburan. Isn't it amazing? So saya senang sekali punya hubungan dengan Tuhan. Dan saya mau kuatkan Anda yang sedang merasa sendirian, kesepian. Dan saya berdoa di musim ini Anda akan mengalami hadirat Allah Tritunggal yang selalu namanya Immanuel, God with us, selalu setia dengan Anda, tidak pernah meninggalkan Anda atau biarkan Anda. You are never alone. Anda gak pernah bisa sendirian, Allah beserta Anda. Anda gak bisa rasa kesepian kalau Anda merajut hubungan intensional dengan Tuhan kita. Amin. So saya mau sambut ucapan selamat datang, selamat bergabung kepada para mitra kerja yang sudah setia menabur ke dalam pelayanan Bible Study bersama Pastor Indri dengan nama Yayasan Maria Magdalena atau Maria Magdalena Ministry. I just want to say thank you. And juga untuk hadiah-hadiah Natal Anda yang memberikan ekstra khusus di hari Natal ini supaya Anda betul-betul merayakan dan mengalami hadiah yang paling mulia. Ini Nobel Prize namanya Yesus Kristus. Itu hadiah yang paling berharga bagi semua manusia. Terutama manusia. Karena kita yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. So I want you to really during this holiday season. Boleh ke pantai. Wow, that's the best thing kalau Anda ada di Bali. Ada di Labuan Bajo, ada di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Europe, di Jepang, whatever you are. Kalau Anda bisa melihat, menatap nature, alam semesta, pemandangan alam. You are closest to God. Anda paling dekat sama Tuhan. Where does the beauty come from? Bukankah ciptaannya Dia? Bukankah yang Dia menjadikan terang? Bukankah Dia menciptakan bahan-bahan benda-benda penerang? Bukankah Dia menciptakan air, darat, dan daratan? Come on. So kalau Anda mau mengagumi, kagumi penciptanya. Amen. Dan Anda orang yang tidak percaya, pasti percaya ada Tuhan. Sesuai Roma 1 ayat 18. Okay? So saya mau welcome Anda yang sudah bergabung. Pak Jamie, Laura yang sudah bergabung. Wherever you are. Sambil ajak Lovely, ajak Yvonne juga Jamie. Okay? And anak-anak pun di Surabaya sedang berliburan. Thank you juga untuk Pak Minto Mega yang bergabung juga in your holiday season. Andrew dan Levi, sit down and di depan pantai, just be still. Pegang itu pasir, jalan di tepi pantai yang jernih and enjoying the creation of God. Okay? Nah, Anda yang mungkin lagi merenung, sedang memikirkan korban-korban di pegunungan, di hutan, di dusun, di desa-desa, di Aceh dan di Sumatera Barat, di Sibolga. Just be still and lihat foto mereka. And katakan pada Tuhan, please Lord, ketemuin mereka dimanapun mereka berada. Karena setiap manusia itu ciptaanmu. Seperti kau datang kepada kami, interupsi hidup kami, schedule hidup kami, interupsi depresinya mereka, ketakutannya mereka, kedinginan, penyakitan, kekotoran karena gak bisa mandi, badannya penuh lumpur, gak ada ganti baju, rumah tersapu, rumah penuh dengan lok-lok kayu. Lord, just meet the heart cry. Doa bagi mereka. Okay? Gak ada orang bisa bilang aku gak punya waktu. Yes, you can. Yes, you can. Kalau Anda bisa lihat di screen baterai di handphone Anda maupun screen time Anda, makanya berapa persen Anda di social media, berapa persen di WhatsApp, Anda bisa kok ada grafiknya kok. Baterainya aja bisa kelihatan. Anda paling sibuk, paling cepat habis baterai jam berapa. Pakai itu punya grafik untuk menentukan. Aku bisa alokasi ini, bagi dong dengan waktuku dengan Tuhan. Bisa kok, itu data bisa nemplak kita. And you can set
Berapa menit Anda per hari mau di Instagram, berapa menit per hari di email, berapa menit per hari di WhatsApp, berapa menit per hari di Facebook, TikTok. Anda bisa atur. Kalau nggak matanya juga silau. Oke, dan Anda yang punya keluarga di Amerika, right? Minggu lalu ada pembunuhan penembakan di sekolah Brown University yang sangat terkenal. I mean, saya melihat orang anak-anak nggak normal kok, ditembak-tembak itu nggak normal. Murid-murid ada yang bersembunyi, itu bagian engineering and science class loh. Mereka lagi final untuk ujian loh, ditembak sama anak 24 tahun. Right? People are mentally sick, emotionally unhealthy. Anda yang duduk sama saya, kita ini muridnya Kristus untuk mengalami pembentukan rohani kita agar kita emosinya sehat, dampaknya rohaninya jadi dewasa, akibatnya bisa berbuah. Dan caranya nomor satu, and tidak ada yang lain, dan Anda mesti hafal luar kepala in 2026. Luar kepala Anda udah rutin, udah regular, udah lancar. What do you do? Be with Jesus before you do for Jesus. Harus berada bersama Yesus sebelum Anda kerjakan pekerjaan untuk Yesus. And by the way, kalau saya baca Matius 28:20, Yesus pun gak ninggalin kita kok, even though kita kerjain kerjaannya Yesus sama sekali. But just yang bagian depan itu loh yang penting. Be with Jesus, bikin kita emotionally mature, emotionally healthier and healthier and healthier. Langsung healthy gak mungkin. Okay? It takes time. Itu proses yang namanya slowing down atau contemplative spirituality. Ini mutlak sekali. Okay? And ini sekarang udah masuk di sekolah-sekolah loh. Mereka, they don't call it breath prayer, gak disebut doa pernapasan, no. Mereka just tenangin diri sambil mikirin, gayangkan cita-cita mereka apa, but take a deep breath and relax. Ini diajarin di sekolah. It change anak SMP dan SMA. Saya nggak tahu, ada di Instagram saya lihat ada satu ibu muda yang cantik sekali, and she's teaching this. Awalnya muridnya nggak bisa diem, ribut lah, cuek lah, tapi waktu dilatih dan mereka mau dengerin, mau ada 1-2 taat, semua satu kelas taat. Everybody selesai kelas mengambil waktu untuk slow down. Walaupun itu bukan buat Tuhan, but it help them. Okay? Jiwa kita tuh kasihan loh, is under pressure. Dan Anda lukakan di emosi. Dan siapa Anda? Is your emotion. Makanya ada pelayanan yang namanya Soul Care dari Mindy Gaultier. Saya baca bukunya dia sampai nangis. Bagaimana awalnya dia juga nggak ngerti yang namanya Soul Care. Sekarang dia expertnya. Jadi nggak ada orang nganggur tuh, nggak ada orang nggak berguna. Kayak even apa yang kita pikir kita nggak ada artinya, nggak berguna, kerjaannya gini, justru di tengah Anda mengalami penderitaan yang paling hebat. Di situ ketemu panggilan Anda, karena Anda ketemu yang manggil Anda. Mindy Gaultier, Bill Gaultier, not Mindy Gaultier, Mindy Caliguire, waduh bagus banget. Ini gurunya para gembala ini, right? John Eldridge, Billy Gaultier and Christy Gaultier, profesor PhD yang jadi anak Tuhan yang radikal, ya, penginjil dan konselor yang luar biasa. Eugene Peterson, Dallas Willard, Ruth Haley Barton, Peter Garis Katsiro, you name it. Ini mereka ini murid Kristus di abad 21. Amazing. Thank God kita mendapat kontak ke mereka oleh Tuhan. Saya kontaknya dari Tuhan loh, nggak lewat orang. Because nobody knows their name. You know. So saya mengucapkan terima kasih untuk Paulus Effendi, Ibu Naomi. Saya berdoa bisa datang ke Jakarta. Mampir Desember 31 ibadah tutup tahun. Okay. Terima kasih Ibu Insan juga sudah datang di ibadah Natal kita Desember 14. So good to have you. Jessica, Hana, thank you juga untuk Magdalena Aisyah. Saya terima kasih juga untuk teman-teman dari Bali, dari Probolinggo. Terima kasih Ibu Milka dari Dallas, Texas. Thank you juga untuk Nehemia.
And Nehemia, saya butuh waktu untuk bikin guideline. But if you follow the teaching today, akan menolong pergumulan yang ada di jiwa Anda. Okay? Supaya hati Anda diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menjadi pengatur, penyetir, driver of your will. Supaya jiwa Anda bisa disembuhkan interiornya oleh Tuhan. Right? Thank you juga untuk Ibu Esther Setiawan dari Banyuwangi. I know Anda sedang dalam pergumulan peperangan melalui proses sedang pengobatan kanker. Tapi di dalam segala hal, makanya kita rayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia. Yang diselamatin itu dunia sistemnya, operating sistemnya yang merusak jiwa kita. Anda mesti berdiam di hadiratnya, masih mau kemo, minum obat, nggak apa-apa. But jiwanya, itu kan kemo minum obat kan di badan. Sekarang ke jiwanya. Spend time, give the best. Kasih quality time ke Tuhan. Kita nyari Tuhan, tapi Tuhan juga nyari kita loh. Okay? And thank you untuk Malcolm Forbes, bapaknya Ansel. Saya berdoa Anda semua mau ngikutin step by step apa yang dibagikan. Supaya nggak ada yang instan. Anda mau ikut Tuhan ke tukang sulap, nggak ada. Dan Anda bisa cek di seluruh Injil, Yesus nyembuhin berapa orang sih? Nggak seluruh Yerusalem sembuh, nggak seluruh Kapernaum sembuh, nggak seluruh Galilea sembuh, nggak ada. Bahkan satu orang dari Sidon, ibu dari Sidon Sirofenisia, anaknya gila, sembuh. Tapi Yesus nggak pernah ke Sidon. Perwira Kapernaum, one by one. Itu aja bikin geger, di kuburan satu orang gila, dipasung, sembuh total. But apakah seluruh orang gila di kuburan sembuh? Kan enggak. Karena Tuhan bukan tukang ahli nujum, bukan tukang jualan kuasa kesembuhan. That's not the purpose untuk dia datang. So jangan salah target, jangan salah persepsi. Salah persepsi akan bikin Anda kecewa. Nah saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan tukang obat. Saya nggak jual Yesus. Saya perkenalkan Anda untuk datang mau berkenalan dengan Yesus yang datang kepada Anda mencari Anda. Melalui firman yang dibagikan. Jangan diputar balik. Tuhan Yesus, saya bukan jualan Tuhan Yesus. Saya bukan maklarnya Yesus. No. Anda mesti kenalan, mesti bangun hubungan because iman mengikuti Yesus itu iman menjadi pengikut Kristus. Bukan penganut agama Kristen. Kristen nggak dipakai kok. Yesus nggak pernah pakai kata Kristen. Itu orang-orang yang menjuluki pengikut Yesus dibilang Kristen. Itu kan cuma di Antioquia. Nggak di semua tempat. Sama sekali. So, saya berdoa Anda jadi pengikut Kristus. Dan itu mesti intensional. Mesti secara pribadi, nggak bisa mendadak-mendadak. Okay? So, let's go and kita akan bagikan pengajaran tentang why Jesus come. The God of Christmas. Amen? Kita berdoa ya. Seperti biasa kita datang ke hadapan Tuhan, kita beri waktu untuk Tuhan hadir berada bersama Anda. Supaya apa yang dia firmankan, Anda alami. Mari kita berdoa. Anda buka telapak tangan ke atas, taruh di pangkuan kaki Anda, and relax. Apakah Anda duduk di tangga, atau di veranda, di rumah kamar depan, atau sambil duduk tiduran di tempat tidur, atau di mobil, wherever. Just give 2 minutes sama Tuhan. Hirup hadirat Allah yang penuh kasih. Tarik napas dari pusat perut Anda. Tahan. Hembuskan nafas, buang emosi-emosi negatif. Hirup hadirat Allah dari dalam hati Anda. Dari dalam hati kita keluar aliran-aliran air hidup. Mari kita tarik supaya keluar aliran air hidup. Memenuhi pikiran, emosi, kehendak, perasaan kita. Hembuskan nafas. Hirup hadirat Allah.
Hembuskan nafas. Mari kita bernapas biasa, perlahan-lahan. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Kami bisa memiliki Engkau dan kami bisa dimiliki Engkau semua karena rancangan-Mu, rencanamu yang dahsyat. Rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Karena Engkau hadir, berada bersama kami, berdiam, tetap tinggal di dalam kami. Dan kami diam dan tinggal di dalam Engkau. Maka kami akan hidup berbuah dan buahnya melimpah dan tetap kami dikenal dunia. Muridnya Kristus. Roh Kudus buat kami mengalami kehidupan kuasa supranatural ini. Karena ini bukan di logika. Ini di alam roh, alam supranatural kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu. Lebih indah daripada semua pemberian manusia yang paling mahal. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih setiamu. Is better than life. Lebih indah daripada hidup. Roh Kudus terima kasih. Bicara kepada setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya mau ajak kalian untuk mengerti di Yesaya pasal yang ke-7. Kedatangan Yesus 100%. Tidak ada yang pestain. So, saya nggak ngerti kenapa kok di dunia itu, terutama di New York ya. Dan semua orang kok niru jiplak New York. Bahkan ibadah gereja nyontek apa yang terjadi di New York. Kayak kalau New York itu ciri-cirinya tuh dibikin oleh Macy's Department Store. Itu pakai pawai, Santa Claus, pakai kereda yang hewan yang narik itu rusa, hidungnya merah, turun dari langit. Kayak keretanya kayak begini nih, kayak lagi meluncur nih. Kayak itu technicality yang jago tuh. Saya mau tanya, Santa Claus aja nggak diakui, nggak diizinkan Tuhan. Kitab Wahyu katakan, kamu mengusir Santa Claus, nggak disetujui. Dan ada dari langit, ada kerajaan Santa Claus, bawanya barang-barang yang ada di supermarket, yang ada di toko-toko, nggak masuk akal, nggak masuk akal sama sekali. So itu semua hanya ilusi yang membuat anak-anak tergoda, tertipu sampai tua, dari turun temurun dirayakan terus. Adakah rusa terbang di udara pakai hidung merah? Of course tidak ada. Itu semua fiktif. Oke. Apakah dikatakan di Alkitab tanggal 25 Desember? Tidak ada. Dan juga apakah di Desember? Anda pernah ke Israel nggak sih? Kalau November, Desember. Oktober itu padat Yerusalem. Karena perayaan Tabernakel, Pondok Daun. Padat semua orang Israel, Yahudi rayakan itu. Plus turis-turis Kristen. Saya kalau pergi senangnya November. Udah dingin. Tapi sunshine, kalau Yerusalemnya loh ya, kalau mau ikut saljunya itu naik ke atas ke Gunung Hermon. Nanti Anda bisa ikut cable car, bisa snow skiing. Namun dikatakan di Lukas 2, waktu malaikat-malaikat datang untuk memberitahu kepada para gembala, itu malam-malam Bapak Ibu duduk-duduk mereka di rumput. Nah bagaimana duduk-duduk di rumput? Di musim dingin, kalau Desember tuh udah musim hujan basah. Jadi mereka nggak mungkin lah membiarkan dombanya itu basah-basah, kehujanan, makan rumput, no way. Kalau winter ciri-cirinya banyak hujan kalau di Israel. Jadi nggak mungkin Desember. Ini earlier. Oke? Dan yang bikin 25 Desember itu pemerintah Romawi. Ingat Israel dijajah keras sama pemerintah Romawi. Diperas dengan pajak yang tinggi, dengan bea cukai segala macam. Berat sekali. So, kayak yang terjadi di Indonesia saat ini. Untuk membantu
korban-korban bencana alam. Kasihan sekali. Negara pada iba. Satu netizen yang sangat-sangat cinta bangsa Indonesia yang kepingin rakyat itu hidup layak, bisa ditolong. Ferry Irawan bisa mengumpulkan satu hari 10 miliar dan benar-benar dia cari alat penerbangannya, apa yang dibutuhkan, make sure sampai ke orang-orang tertentu yang memang menjadi korban. Oke, karena sebetulnya mereka butuh diungsikan ya. Anyway, ada yang kena dan ada yang kena mesti bayar pajak, bayar bea cukai, everything. I don't know. Dan waktu Israel di bawah jajahan Romawi sama, Anda tahu kan? Kenapa kok Yesus lahir di Bethlehem? Gara-gara Kaisar Agustus kan, semua mesti lakukan sensus dan bayar pajak di kampung masing-masing. Ya pulanglah di kampungnya ke Bethlehem. Itulah pas tiba di sana hamil tua si Marianya dan harus bersalin dan cari tempat kok semua karena semua pada pulang kan, mesti lapor pajak dan mendaftarkan di sensus. Ya nggak ada losmen, tidak ada tempat penginapan yang terbuka. Sampai satu pemilik tempat penginapan berkata, sini aku ada tempat di kandang hewan-hewan. Dan taruh aja palungannya itu baby cot-nya yang Anda beli merek-merek tertentu di mall-mall. Oke, ini mereknya batu semen untuk taruh air minum atau rumput hay untuk dimakan sama sapi, sama kuda, sama onta, sama domba. Di situ Juru Selamat dunia. Jadi cara datangnya nggak wow kayak datangnya Presiden Donald Trump ke Jakarta atau waktu G20 ke Malaysia atau ke Korea ya. Oh, waduh, penyambutannya limusin, private security. Wah, itu budgetnya tuh berapa tuh? Yesus nggak gitu. Saya mau kasih tahu sama Anda semua. Yesus nggak ganggu pemerintahan kekaisaran Romawi. Bahkan kaisarnya aja nggak tahu ada raja Yahudi di situ. Mereka tahu ada raja orang Yahudi datang gara-gara orang Majus. Kitab Matius 2 ngomong gitu. Orang Majus, orang astrologi, astrologer yang baca bintang-bintang itu, astrologi. Dari timur sekira-kira Pakistan naik onta, jauh ngikutin bintang yang memimpin mereka. Dan setelah sampai di daerah Bethlehem dia tanya, di mana raja orang Yahudi? Wah, syok satu Yerusalem. Alkitab berkata Herodes dan seluruh Yerusalem kaget. Jadi yang datang bukan 3 orang, Bapak Ibu yang sekalian, banyak. Bawa peti-peti 3 macam hadiah. Emas, kan gak mungkin bubuk emas. Gak mungkin emas antam. Balok, bars. Oke, dan saya yakin Yusuf dan Maria memakai semua supply ini yang disediakan orang Majus loh. Kekayaan orang fasik disimpan Tuhan buat orang, kekayaan orang berdosa disimpan Tuhan buat orang. Benar. Amsal 13 ayat 22. Okay. So Yesus sama Maria Yusuf gak pernah kekurangan karena mereka ada emas, kemenyan, mur, wah kualitas prima. Yesus gak pernah minta uang. Bahkan dia ciptakan uang di mulut ikan buat Petrus bayar pajak. Supaya gak jadi batu sandungan bagi hati orang Farisi. Wow. So kelahirannya dia dalam kondisi politik ekonomi yang menekan. So saya katakan bahwa kenapa kok Yesus mesti lahir di Bethlehem? Karena mesti bayar pajak kan. Mesti lakukan sensus, pendaftaran ulang keluarga, plus bayar pajak sekalian. Betul? Nah, Yesus lahir di situ. Kondisinya mereka di bawah tekanan pemerintah kekaisaran Romawi. Yang neken rakyatnya mesti bayar pajak melulu. Tanah disita, kalau nggak bisa bayar pajak disita hartanya. Pokoknya orang Israel kepingin, kapan? Lihat di Kisah Rasul 1 deh. Dikatakan kepada orang murid-muridnya kepada Yesus, kapan pemerintah kekaisaran Romawi itu pergi gitu loh. Ayat 6.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan dari mana? Yesus berkata, engkau gak bertahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang penting kamu terima Roh Kudus untuk menjadi saksiku. So mereka tuh kepingin, mereka pengharapan mereka sama Tuhan beda. Kalau Tuhan mau curahkan nyawanya, rohnya yang dia lepaskan ke Bapaknya, kepadamu kuserahkan rohku di kayu salib, itu mau dikasih ke kita supaya tinggal dalam kita, supaya kita bisa dipimpin, disetirin hidup kita oleh Roh Kudus. Karena tanpa hidup dipimpin roh, kita bukan anak Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita cuma pengunjung gedung yang berlambangkan salib. Oke, so Anda lihat di sini, mereka kepingin lepas dari tekanan daripada pemerintah Romawi. Berat. Kalau bukan Tuhan yang menjadi raja, hancur dari hidup mereka. So mereka tuh lagi mengerang. Karena ditindas, ditagih kenceng itu kan dipimpin, dijagain sama tentara Kaisar Romawi. Mereka nggak aman loh hidupnya loh. Now, so the God of Christmas is the God who hears the cry of his people. And he came down and became vulnerable even unto death. Kenapa kok Yesus lahir ke bumi? Apa makna inkarnasi dari Allah yang adalah roh menjadi badan manusia yang terbatas? Kenapa? Karena jeritan umatnya. Kita baca ya. Yesaya 7. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzziah. Anda tahu kan Raja Uzziah? Yesaya 6. Raja yang paling kaya, paling pinter. Bertobatnya mantap sekali. Ya. Oh, aku orang berbibir najis. Aku gak layak. Langsung dia mendengar suara Tuhan ayat 8. Siapa yang akan kuutus? Dan Yesaya yang dimurnikan, disucikan, diampuni dosanya. Karena aku tinggal di antara orang berbibir najis dan aku sendiri menjadi najis. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan setelah disucikan hati dan lidahnya, dia berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Jadi Nabi Yesaya diutus untuk memberitakan. Memberitakan apa? Kita lihat Yesaya 7 ayat 1. Saat itu Raja Yehuda dan Raja Israel itu kan udah pecah. Maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyat gemeter ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Wow, Anda bisa bayangkan nggak ini kayak korban di Aceh, Sumatera Utara, di Padang, dan juga di Sibolga. Aduh, mereka ketakutan sekali, gelap sekali. Aku mau kirim glow stick, supaya mereka tinggal patahin, lampunya nyala terus tuh. Karena itu kan bahan kimia, jadi nggak perlu baterai. Right? Itu biasanya buat diver, untuk orang nyelam di laut, bawa glow stick. So the God of Christmas adalah Allah yang mendengar, ini loh orang-orang ketakutan seperti pohon gemeter. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, ke padang tukang penatu, katakan kepadanya, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu, the firebrand, kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancangkan yang jahat atasmu dengan berkata, mari yuk kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta ngerebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengah mereka. Jahat sekali, ngawur mereka. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Allah sabar banget ya. Allah tuh gak pernah ninggalin kita atau biarkan kita sekalipun kita murtad loh. Dan Allah berfirman tidak akan sampai hal itu. Tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram. Rezin itu kepala Damsyik. 65 tahun Efraim akan pecah
tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria itu ibu kota Efraim, dan anak Relmaya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ayat 10. Tentu, so Anda tahu ya, Israel sama Yehuda walaupun pecah tapi bersatu diserang. Wah, ketakutannya luar biasa. Dan Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Dari Tuhan Allahmu. Tuhan ini YHWH. Karena huruf besar semua. Biar artinya juru selamat. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas, dari alam maut atau dari surga. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku gak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, ayo bangun, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Ia akan makan dadih, gemuk artinya butter, dan makan madu sampai ia tahu dan menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, makanya baby kalau meninggal mati suri pasti ke surga. Karena belum tahu pilih yang baik atau jahat. Belum ngerti. Masih jernih, masih murni. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat atau memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Dan pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, segala tanah penggembalaan. Aduh, ini kayak Mesir lagi kan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam di seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan cukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut mereka. So kondisinya sangat mengerikan. Bahkan dikatakan di Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Dan ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya disebut orang Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai eternity, selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan hal ini. So Anda lihat dalam kondisi mereka diserang di Yesaya 7 oleh dua raja yang memerintah, yang menguasai Israel dan Yehuda. Okay. Dan dalam kegelapan itu terang Allah lahir. Nah tujuannya buat apa? Alkitab itu sering bicara tentang Tuhan yang mendengar seruan orang-orang yang menderita dan tertindas. Mazmur 34 favorit saya 18-20. Kalau saya lagi ngalami tekanan, this will be my answer. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah sekarang lihatnya gini nih Bapak Ibu. Anda boleh tertekan, Anda boleh tertindas, Anda bisa gak terima, diperlakukan gak adil, Anda dikerasin, dikasarin, whatever it is. Okay? Pokoknya Anda sedih, depresi, stres. Ambil waktu kayak pemazmur Daud, pisahkan dirimu dari semua orang-orang itu.
ambil tempat sunyi, dan Anda menangis, merenungkan pemazmur punya isi hati. Pakai yang ada di Mazmur sebagai dirimu sendiri. Namanya personalize. Dan kalian berkata, Tuhan, aku ini orang benar loh. Kau yang benarkan aku, kau yang datang ke aku, kau yang terima aku dan ampuni dan tebus nyawaku dan aku lahir baru, aku terima. Tapi aku ngalami tekanan, mau penyakit, mau ekonomi, mau hubungan dengan orang-orang, whatever. Kau berjanji kalau orang benar berseru, maka kau dengar Tuhan. Dan lepaskan mereka dari segala kesesakan. Aku ngalami kesesakan. Aku ngalami tekanan Tuhan. Kau berjanji kau dekat pada orang-orang yang patah hati. Dan nyelamatin orang yang remuk jiwanya. So Anda akan ngalami pencobaan dan ujian sampai remuk. Mau lewat musuh-musuh Anda yang Romawi, guys, dari iblis, kerajaan gelap, whatever. Mau karena dosa sendiri salah, Tuhan pakai penderitaanmu dan rasa sakitmu. Itu tempat Anda ketemu Tuhan. Makanya Anda peluk penderitaan itu. Peluk rasa sakit itu. Karena di situ Anda akan ketemu Tuhan. Kayak di Keluaran 3. Oh, udah paling jelas ini. Musa bertanya pada Allah. Siapa? Nanti kalau orang tanya, siapa yang ngutus aku? Dan Allah berkata, akulah aku. Okay. Dan kenapa kok Allah memilih Musa? Mau dikirim balik ke Mesir. Sebab Allah berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah pekerja rodinya. Aku mengetahui, aku rasakan penderitaan mereka. Sekarang seruannya udah sampai ke kupingku. Sampai ke hatiku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. So, it's amazing setelah 430 tahun. Ini orang Israel udah lupa keturunan Yusuf. Ini cucu, apa nih? Cicit ya. Abraham, Ishak, Yakub kan? Yusuf kan ya? Cicit. Mereka itu, Yusuf itu Firaun. Tinggal di 13 tahun. Kemudian setelah dicobai melalui proses menjadi penguasa Mangkubumi di Mesir. So saya yang heran. Kok anak-anaknya pada nggak ngerti. What's happening? Terus tinggal 430 tahun tanpa Tuhan. Lupain Tuhan. Terus jadi budak. Anda tahu kan kisahnya kenapa jadi budak kan ya. Karena mereka beranak cepat sekali dan jumlahnya banyak banget kayak pasir di laut. Kayak bintang di langit. Apa yang Allah ngomong jadi. Orang Mesir, Firaunnya, waduh ini ngeri bisa senjata makan Tuhan ini. Bahaya nih. Ya kita bikin mereka sedikit. Bikin mereka supaya ketakutan dan tidak menguasai kita. Kita bikin mereka jadi budak. Bikin batu bata. Pakai kuota. Wow, mereka nggak tahu namanya kerja. Nggak kerja. Yang namanya nggak lapar. Itu nggak ada. Tiap hari seperti itu. 430 tahun kemudian mereka ngerang Tuhan baru dengar loh. Jadi saya lihat Allah tuh gak buru-buru ya. Untuk datangnya Yesus ke bumi aja gak buru-buru tuh. Dari nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan injak ular di bawah kakinya dia. Itu keturunan perempuannya siapa ya? Yesus. Dia gak buru-buru tuh. Udah lahir 30 tahun disembunyikan. Nggak khotbah, nggak membelah sungai Nil, nggak belah sungai Yordan, nggak membelah Laut Merah seperti Musa dan Ben-Hur. Nggak ada titik terang. Apa nih orang ini nggak ada yang tahu. Ini raja Bapak Ibu, ini raja yang datang raja. Orang Majus sama Nabi Yesaya nggak berkata dia baby 7 kilo. Dan dia lucu, pipinya merah-merah, ganteng, bersinar, gak ada. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
So, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu sama kalian semuanya. Ini baby is a king. Dia nggak dinubuatin pakai pampers ukuran berapa. Dan nggak terlalu digede-gedein palungan-palungannya. Begitu datang orang Majus menyembah dia, langsung orang Majus itu bertanya di Yerusalem, mana ya tuh raja orang Yahudi itu di mana ya? Herodes yang panik, men. Seluruh ayat 3 tuh Matius 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulin tuh semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana sih Mesias akan dilahirkan. Saya tertarik loh. Dari raja orang Yahudi dia sebut Mesias. Amazing. Betul-betul Mesias itu yang diurapi Allah. Allah tuh ada di raja orang Yahudi. Dan ini ada di mulutnya Herodes. Herodes itu raja boneka bikinan pemerintahan Romawi. Dia nggak tahu pemerintahnya dari mana. Mereka berkata, orang-orang ahli filsafat, orang imam kepala, ahli Taurat, mereka memberi gamblang penjelasan, kan luar kepala, titik komanya komplit. Di Bethlehem, tanda kutip, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini nubuat. Anda mau tahu kemana mereka? Habis nubuatin, habis mengutip nubuat, menjawab pertanyaan Herodes, nggak ada tuh cerita tentang ahli Taurat sama imam kepala, nggak tahu tuh mereka kemana tuh. Where do you think they go? Pulang ke biaranya. Terus yang ngejar sampai dapat dan bertemu muka ke muka dengan raja orang Yahudi siapa? Orang-orang dari tukang nujum, orang ahli astrologi. Mereka ngejar Yesus, bukan ahli Farisi. Jangan Anda menjadi orang yang mengaku Kristen tapi nggak ngejar pengenalan akan Tuhan. Bahaya. It's so dangerous. So, kita lihat lagi di Kejadian 4, ayat 8 sampai 10. Betul-betul Allah tuh datengin loh. Pokoknya umat yang teriak-teriak didatengin. Lihat. So kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang yuk. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain mukul Habel adiknya lalu bunuh dia. Ini gara-gara persembahannya si Kain gak diterima Tuhan. Tidak diindahkan. Kalau bahasa Indonesia tidak diindahkan. Sama kayak 1 Samuel 30 ya. Jika engkau mengindahkan apa yang diindahkan Allah, Tuhan beri hormat pada Anda. Tapi kalau Anda gak mengindahkan, aku gak indahkan kamu. Itu dia katakan kepada Imam Eli yang gak bisa didik anak. Ini orang tua yang takut negur anak. Wow, anaknya ngatur dia semua, merampok, korupsi terjadi di bait Allah. Okay? Jadi kalau ada korupsi di luar bait Allah ya normal lah, yang di dalam bait Allahnya banyak korupsi. Nah, gara-gara tidak diterima, iri panas dia punya hati. Didatengin Allah. Kenapa? Di mana Habel adikmu? Menjawabnya, aku nggak tahu. Emang aku penjaga adikku. Dan firman-Nya, apa yang kau telah perbuat? Anda jangan pikir Allah nggak maha. Anda percaya kan Allah maha hadir ya? Ini maha hadir. Kain nggak ada konsultasi sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan karena dia bunuh adiknya. Adik kembar loh ini. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Semua umat Tuhan yang teriak. Yesus datang. Datang di Bethlehem pun karena teriakan umat Yehuda dan Israel di bawah tekanan Raja Aram dan Asyur. Begitu banyak kegelapan sampai penderitaan ini karena kemurtatan mereka sih. Mereka juga murtad by the way. Bukan hanya jadi korban bencana alam. Mereka juga murtad. Okay. So ini suatu gambaran dasar yang menunjukkan kesadaran dan belas kasihan Allah terhadap penderitaan manusia. Siapapun Anda hari ini. Siapapun para mitra kerja. Anda lagi ngalami apa? Jangan jaim sama saya. Oke, Anda bisa konsultasi sama saya, bisa share your heart. Ya, 50% Anda akan sembuh.
And 50%-nya Anda berseru sama Allah. Manusia bukan Tuhan, nggak bisa ngerti apa yang Anda alami. Tapi waktu Anda keluarin emosi itu 50% sembuh. Okay? So Allah tuh care-nya sama engkau yang letih lesu, beban berat. Mari datang padaku, ku beri kelegaan. Betul? So he likes to help. Makanya dia juru selamat. Dia penolong, dia penyembuh. Keselamatan dan kesembuhan selalu kembar siap. Okay? Nah Allah tuh punya kesadaran dan akan kondisi soal umatnya, awareness of his people itu tinggi sekali. Makanya kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah karena dia tahu Anda lagi tertekan, depresi dan Anda larinya ke Tuhan, Anda bisa berseru. Dia juga turut rasakan sakit hatimu, mirismu dan Anda disembuhkan. So, kitab suci menekankan bahwa Tuhan itu tidak acuh kok terhadap penderitaan dan ketidakadilan. Dia sadari seruan orang-orang umatnya. So Allah itu karakternya apa? Penuh belas kasih. Compassionate Savior. Ada janji yang kuat bahwa Allah secara khusus mendengar dan menyelamatkan orang benar. Yaitu mereka yang melakukan yang benar dari kesulitan. Allah tegakkan keadilan bagi yang tertindas. Hati Allah tertuju pada yang tertindas. Dia panggil umatnya untuk membela keadilan, kepedulian terhadap orang miskin. Bahkan dia katakan dia suami para janda. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang paling murni menolong yatim piatu yang menderita dan janda menderita. Kayak Anda gak bisa ngomong banyak firman kalau tidak pernah melakukan. Turun melayani orang yang tidak beruntung. Okay, so di Ibrani 2 ayat 14-15 kita lihat kenapa kok imam besar kita turut merasakan kelemahan. Ya lihat tuh. Karena anak-anakku ini adalah anak darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. So ternyata kegelapan itu wujudnya bisa Raja Aram, Raja Asyur. Tapi di belakangnya, di dalamnya mereka siapa? Iblis. Bapak Ibu, untuk itu loh Yesus lahir. Bukan untuk bikin pohon terang dan kado-kado kardus kosong. Bukan. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Karena takut pada maut. So Yesus datang buat apa Bapak Ibu? He came down to serve us and to save us. Sampai si Paulus dengan berani bisa menyampaikan, benar loh dia nyelamatin kita. Lihat Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama dengan orang yang mengalami pengampunan, penebusan, lahir baru. Waktu tinggal sama-sama taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, rupanya aja nih, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, kealahannya dilepas, tinggal badan, jadi hamba, jadi manusia. Kemudian dalam keadaan sebagai manusia direndahkan dirinya dan taat sampai mati. Dikatakan di Ibrani 5 ayat 8, Yesus belajar ketaatan dari hal yang dia derita. Bukankah Bapak Ibu semua hari ini pengikutnya Yesus? Ya jangan terlalu fokus dengan sinode-sinode. Tapi dengan tujuan Allah membuat kita umat kudusnya, miliknya sendiri. So hari ini di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Sebaliknya dengan kita, ia telah dicobai hanya gak berbuat dosa. Makanya yuk berani lari yuk. Dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia untuk menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Nah untuk menolong pada waktunya dia mesti jadi manusia. Itu namanya inkarnasi. Dia Allah 100%, makanya dia bisa melakukan dengan otoritas kesembuhan, pelepasan, dia tegakkan keadilan, bisa ngomong, diam semua orang. Dia bisa ngomong pada orang Farisi, celaka kau, celaka kau. Tidak takut dibunuh loh, tidak takut dibalas dendam loh. Wah itu kan ada
hadirat Allah menyelubungi dia secara pribadi. Karena apa? Kenapa kok hadirat Allah menyelubungi kita? Karena dia mau berdiam di dalam kita. Dan dia mau kita berdiam dalam dia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah jadi manusia dan diam, bertabernakel, bahasa aslinya, di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di Yesaya, Ibrani. Di Ibrani 2 ayat 8. Saya senang sekali. Dikatakan di Ibrani 2 ayat 8 bahwa Yesus itu harus menjadi manusia supaya dengan dia menjadi menderita seperti kita, tapi dia nggak mau berdosa. Dia bisa menolong kita dari tempat yang paling terpuruk dan didudukin ke tempat yang paling tinggi. Bukankah itu yang terjadi dengan Yusuf? Dari tempat dibuang di sumur. Teman-teman, Tuhan belum nggak nentuin dia untuk ada di sumur kok. Ya, dari guttermost into the uppermost. Wah, Tuhan kalau mau promosi orang, no joke man. Oke, so saya mau Anda bisa baca sebentar di Ibrani 2. Ayat 18. Kenapa kok dia mesti menjadi manusia? Ini tujuannya ini. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bisa. Orang tuamu aja gak bisa. Pendetamu aja gak bisa. Tapi Yesus bisa. So Ibrani 2 ayat 18 penting sekali untuk Anda mengetahui dan mengakui Yesus bisa menjadi manusia darah daging. Dan supaya bisa menolong Anda dan saya. Oke. Nah, sebagai penutup saya mau kasih tahu pada kalian. Pada waktu Anda terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda. Ingat ya, Anda menerima Yesus sepenuhnya untuk berdiam di dalam hidup Anda. Dan tubuh Anda menjadi bait Allah. Hati Anda itu seperti Taman Edennya. Ya, sumber epicenternya dari seluruh jiwa kita. Nah, jiwa kita itu kan masih penuh dosa. Jadi waktu Anda baru bertobat lahir baru, Anda belum suci semua, belum. Yang baru kan cuma hati. Nah, itu yang memungkinkan Allah berdiam dalam kita berdiam dalam Dia. Tapi the rest, semua perbuatan-perbuatan yang lain tidak ada hubungan dengan Yesus yang ngomong. So, jiwa Anda baru bisa diselamatkan saat Anda setelah terima hati baru, hati yang lembut, roh yang baru, tempat roh kudus berdiam. Baru Anda ketemu itu. Baru Anda bisa betul-betul mengalami yang namanya spiritual formation di dalam jiwa Anda. So, konklusinya supaya Anda ingat. Yesus itu ada di hatimu ya. Tapi kakek ada di tulangmu. Maksudnya apa sih? Setelah Anda bertobat lahir baru. Oh, Yesus berdiam di hatimu. Dia bertata. Anda gak sama lagi. Barang siapa di dalam Kristus. Dalam pokok anggur. Dia ciptaan baru, yang lama belum. Yang lama telah berlalu, yang baru belum datang, sudah datang. Nah, dengarin baik-baik ya, artinya ayat itu. Yang lama, pengaruh yang lama nggak bisa pegang lagi, kontrol. Yang baru, ciptaan baru akan membuat kontrol Anda. Walaupun 100% tergantung partnership Anda dengan Roh Kudus. So kalau Anda nggak bergaul sama Roh Kudus, belum tentu Anda bisa menyatakan bahwa Anda itu dipenuhi kemuliaan Allah, Anda betul-betul bertobat.
Oke. Jadi Yesus sudah ada di hati, Anda punya hati baru, ini perjanjian baru dengan Allah. Yeskiel 36 ayat 26-27. So Yesus ada di situ, jiwanya dong masih porak-poranda, masih lost. Bahwa meskipun Yesus di hatimu yang melambangkan iman spiritual, kepercayaan, komitmen kepada Tuhan yang mengubah kita. Satu lagi, kakek di tulangmu melambangkan sifat-sifat keluarga yang diwariskan, pola transgenerasi, pengalaman masa lalu, dan luka emosional yang sangat mengakar sebagai bagian dari struktur hidupmu. Sehingga membutuhkan upaya sadar dan dari diri kita sendiri untuk mengintegrasikan iman dengan masa lalu kita agar menjadi orang Kristen yang benar-benar secara emosional dan secara dewasa rohaninya akan sampai berbuah. Okay? So, itu caranya Anda bisa tahu pola pikir apa dari nenek moyangmu. Anda mesti bikin namanya genogram. Kita masuk di 2026, nanti kita bagikan atau mungkin nanti di hari Sabtu kita bisa bagikan pengalaman ini. So, Yesus datang untuk membawa terang di dalam hatimu yang tertekan, depresi, supaya dia bisa berdiam di situ dan melakukan operasi inner life di dalam Anda. Dia datang untuk memberi hidup berkelimpahan, dan di dalam hidup itu Yohanes 1 ayat 4 dan 5 ada terang. Itulah Christmas. Anda ditransformasi menjadi serupa Allah. Wow. Bukankah itu satu kehormatan? Siapa kita orang berdosa dipilih? Bahkan diberikan hidup baru. Siapa kita? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk rancanganmu yang sempurna. Kau rela berpisah. Tidak putus hubungan tapi terpisah secara konektivitas. Kau memilih Roh Kudus untuk berdiam dan membuat hati kami menjadi dari orang yang tertekan, berdosa, menjadi diberkati, menjadi sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh kehadiran Roh Allah, Roh Kudus. Aku berdoa agar setiap pemirsa ngalami Tuhan di Natal ini untuk operasi manusia batin yang penuh dengan duka, luka yang belum pernah dibahas, belum pernah diakui, belum pernah dimiliki. Sehingga kemana kita pergi masih pakai mental dari waktu kita muda di rumah. Bapa surgawi, buat umatmu muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan tanda-tanda pengikut Kristus. Aku minta ini di dalam nama Yesus, agar umatmu di musim bulan penuh perayaan tidak kesepian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa. Amin. So, thank you so much untuk sudah mendengarkan di Desember 24 ini. Kita akan berjumpa lagi hari Sabtu tanggal 27. Tuhan berkati.